Ya, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Minggu ini kita akan dilayani dari tim School of Life. Nah, School of Life ini adalah melayani, membimbing, membina orang-orang yang mengalami gangguan jiwa, ya, menurut Pastor Fendi. Dan mari bersama-sama, sebelumnya kita akan dilayani oleh tim School of Life. Kita akan buka di dalam doa, kita tundukkan kepala kita. Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu minggu ini. Kami akan mengibadahkan diri kami, tubuh, roh, dan jiwa kami persembahkan kepada Tuhan. Tuhan kiranya berkenan atas segala hormat pujian yang kami sampaikan, kami berikan kepada Tuhan. Engkau memakai seluruh tim School of Life ini melayani kami di tempat ini. Dan biarlah apa yang mereka sampaikan sampai ke dasar dalam hati kami. Tuhan, kami ingin menerima berkat-Mu. Namun kami ingat seringkali kuasa kegelapan, kuasa iblis akan menghalangi. Karena itu kami patahkan segala pekerjaan iblis yang akan mencuri kemuliaan-Mu di tengah ibadah ini. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Biar kemuliaan Tuhan, Roh Kudus turun atas kami. Engkau mengurapi para pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Dan Engkau mengurapi hamba-Mu juga, Pastor Freddy, yang akan menyampaikan firman Tuhan. Sekaligus tidak lupa para ketua akan memberkati setiap jemaat yang datang untuk bertemu dengan wajah-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan di dalam nama Yesus, kami panjatkan doa ini. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Silakan. Yeah.
cakep-cakep, ganteng-ganteng semua, bapak-bapak, ibu-ibu, ibu-ibunya cantik-cantik semua. Kita berikan salam kiri kanan. Aku siap memuji Tuhan. Amin. Benar, siap memuji Tuhan. Saya tidak mau ada yang diam ya. Semuanya kita mau nyanyi, kita mau lompat, kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Ada amin. Haleluya. Tanda orang yang percaya, dia akan memuji Tuhan, dia akan menyembah Tuhan. Hari ini saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Bersorak bagi nama Tuhan. Sama-sama ya. Tangannya bareng-bareng. Hallelujah.
kuasa-Mu yang sempurna. Semua itu ada di tangan kaki-Mu yang kami raja. Ku bernyanyi lagi rasanya memiliki kuasa yang sempurna. Semua itu ada di tangan kaki-Mu yang kami raja. Yang kami raja. Saya mau lihat kalau lebih heboh, saya akan datang lagi ke sini. Puji Tuhan. Waktunya kita akan siapkan hati kita, akan kita dengarkan firman Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Hadapi cobaan, lewati ujian, tanganmu melindungiku, kasihmu menguatkanku. Saat ku berada di tengah-Mu, saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Percayalah, Kau harus menyertai. Hadapi cobaan, apapun yang terjadi dalam hidup, lewati ujian, tanganmu melindungiku, kasihmu menguatkanku Tuhan, kasihmu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tanganmu melindungiku, kasihmu menguatkanku Tuhan.
bukan dengan gagahan, bukan dengan strategi, taktik dan kemampuan sumber daya manusiawi kami maupun sumber daya yang lain. Sebab kemenangan kami hanya berasal daripada-Mu. Bahkan di lembah paling kelam, di taufan paling ganas sekalipun, dan di badai paling pekat, kemuliaan-Mu dinyatakan. Tuhan bicara pada setiap kami. Kesempatan pagi siang hari ini, Tuhan Roh Kudus, Kau penolong dan karib kami yang sejati. Terjemahkan hati Bapa buat setiap kami. Sebab satu patah kata firman daripada mengubah hidup kami untuk selamanya. Ini kami umat yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Tuhan, ubah hidup kami, buat kami makin kenal Tuhan, makin mengalami Tuhan. Bukan yang apa yang kami dengar dari kata orang, tapi kami mengalami Tuhan sendiri. Keluar dari ruangan ini, hidup kami diubahkan, tidak pernah sama lagi. Sebab kami ciptaan yang baru. Semua yang lama, ekses-ekses yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kebenaran firman-Mu bagi setiap kami. Sebab firman-Mu memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang haus dan lapar dan sangat diberkati, sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat duduk Bapak semua. Shalom. Oke, kabarnya pasti luar biasa. Amin Bapak Ibu. Saya tidak perlu nanya lagi kabarnya, tapi pasti luar biasa. Amin. Oke, saya bisa dibantu slide-nya bisa ditampilkan. Perkenalkan, saya Fandi, bersama dengan tim di sini ada teman-teman dari School of Life Foundation, dan yang datang di sini adalah teman-teman KJS Worship atau Indonesia Jehovah Shammah. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, mungkin loh ya, baru kali ini Bapak Ibu dipimpin WL yang mohon maaf tunanetra. Sudah pernah Bapak Ibu ada WL yang tunanetra? Pernah. Ada ya Pak ya, luar biasa. Tadi. Di sini juga? Tadi. Oh tadi. Iya. Tempat kami memang komunitas masyarakat inklusif, artinya semua yang memiliki kebutuhan khusus ya. Masyarakat menilai mungkin belum terlalu populer di Indonesia, tapi dalam anugerah Tuhan kita dirakit menjadi sebuah komunitas yang utuh di dalam Tuhan. Dan salah satunya yang ke display tadi adalah yang bersama-sama kita ikuti ibadah bersama teman-teman inklusif. Kalau di tempat kami biasanya hari ini jam yang sama, mungkin kalau Bapak Ibu ingin lihat ibadah dengan maaf ya orang-orang gangguan jiwa. Kalau dulu kita kenal dengan istilah frasanya orang gila, cuma nggak boleh sama pemerintah. Sebutannya ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Jadi ibadah tiba-tiba yang teriak di pojok sana, kemudian ada yang muter-muter di sini. Mohon dimaklumi, orang dengan gangguan jiwa. Tapi itu kan jiwa-jiwa ya Bapak Ibu ya. Dan Tuhan sayang luar biasa. Shalom, sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Shalom itu secara etimologi artinya damai. Betul ya Bapak Ibu ya? Tapi damai di dalam dan damai di luar. Yesus berkata, yang dari dalam ini mengalir sampai keluar. Ketika kita mengalami damai sejahtera dari Tuhan, itu mengalir sampai keluar dalam hidup kita. Amin. Tolong di next slide-nya, saya bisa dibantu. Oke. Ada yang hobi minum teh nggak Bapak? Teh celup gitu loh. Ada? Bagaimana cara kita bikin teh celup Bapak Ibu? Dibuka pouchnya, dituang ke mulut, atau gimana? Teh celup sesuai namanya, teh dicelup. Berarti kita butuh apa Bapak Ibu? Satu ingredients, air yang panas, betul ya? Asosiasi Teh Dunia mengatakan suhunya antara 70 sampai 100 derajat. Semakin panas konon ini beda dengan kopi. Kalau kopi semakin panas nanti aromanya berbeda. Dia akan keluar semerbak aromanya. Sebetulnya ketika manusia hidupnya sama dengan kantong teh, ketika ada masalah di tengah-tengah kita, ketika ada dalam tanda kutip quote and quote badai dalam hidup kita, semerbak asli kita akan keluar di situ, Bapak Ibu.
Mohon dibantu, mungkin bisa di next. Sepertinya ada masalah, tidak bisa maju mundur slide-nya. Bisa tolong teman-teman dimajukan. Suatu hari Bapak Ibu, Yosua dia menerima beban yang saya pikir tidak mudah karena Musa dipanggil pulang. Dibuka dengan hambaku Musa telah mati, sekarang kau pimpin umatku masuk ke Kanaan. Dan di Kanaan itu seperti yang Bapak Ibu sudah bolak-balik baca, itu orangnya kan raksasa dan sebagainya. Dia punya beban mental. Kalau Bapak Ibu seorang pemimpin menggantikan atau jadi suksesor pemimpin yang punya kapasitas yang gede sekali, yang punya karisma yang besar sekali, itu tidak mudah Bapak Ibu. Karena selalu ada namanya benchmarking, dibandingkan, betul ya? Walaupun Farel bukan Mas Farel di belakang nyanyinya ojo dibanding-banding tapi itu tetap ada itu, dibandingkan dengan pemimpin yang lama. Makanya ketika terima mandat kepemimpinan yang pertama kali Tuhan bicara apa? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bolak-balik bilang. Tapi juga Tuhan berkata di Yosua 1:8, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanan akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau Bapak Ibu lihat pola itu, jangan kau lupa memperkatakan kelak kalau ditarik sampai tahun 1948. Itu yang nanti sebetulnya hari ini kalau Bapak Ibu kenal kata shalom, umurnya ada ribuan tahun. Dan bahasa-bahasa yang selaras dengan bahasa Ibrani kuno udah punah semua. Tapi ada hubungannya ketika Yosua 1:8 diperkatakan berulang-ulang, hari ini jadi bahasa Ibrani modern. Apa yang kita ulang-ulang itu akan hidup masuk setiap sel hidup kita. Untuk itu Bapak Ibu, sejak pagi ini kita bersama-sama memperkatakan firman. Nanti Bapak Ibu ikutin aja baca yang di depan ini, supaya kita bisa berkata bersama-sama keluar dari hati setiap kita. Mohon dibantu di next, teman-teman multimedia. Mohon next. Oke, sembari kita menunggu disiapkan, kita akan bersama-sama Bapak Ibu, kita akan membuka satu bagian firman yang Yesus katakan di Matius 16 ayat yang ke-24. Oke, kita akan bersama-sama buka Matius 16 ayat yang ke-24. Ada pola menarik yang akan kita cek di pagi hari ini. Matius 16 ayat yang ke-24. Yang sudah ketemu kita bisa sama-sama katakan amin. Oke, judul dari perikopnya pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Oke, sudah muncul, kita akan sama-sama lihat di layar Bapak Ibu. Kita akan perkatakan bersama-sama seperti yang firman katakan, kita berkata-kata dengan kuat. Di sini semuanya bisa berkata-kata dengan kuat. Amin. Oke, kita bersama-sama katakan. Mohon di next. Matius 16 ayat 24. 1 2 3. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sekali lagi, Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Amin. Oke, mohon di next lagi teman-teman multimedia. Oke, baik Bapak Ibu, ini ada yang menarik ketika Alkitab menulis ada yang namanya pemberitahuan pertama. Nanti kalau kita perhatikan ada 1, 2, 3, 4. Dan agaknya muridnya nggak nyambung ketika Yesus memberitahu ada yang namanya penderitaan. Kalau saya tanya di antara kita semua di sini, siapa yang mau lahir menderita? Mesti kan tidak mau ya Bapak Ibu ya. Kita hidup carinya bahagia dan sejahtera, betul? Tapi ketika orang dikasih tahu kamu menderita nanti ya, dan Yesus punya satu murid yang menurut saya heroik sekali. Petrus berkata, oh sekiranya itu dijauhkan daripadamu Yesus. Dan Tuhan berkata,
enyahnya daripada iblis. Padahal maksudnya Petrus baik ya Bapak Ibu ya. Jangan Tuhan, jangan menderita. Walaupun sebenarnya secara politis murid-muridnya ini punya agenda pribadinya. Yesus naik jadi raja, minimal aku jadi menterinya, aku jadi Menko, lumayan lah kayak gitu. Tapi rupanya ada sesuatu yang berbeda. Alkitab berkata ada yang namanya penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Ternyata ikut Yesus ada syaratnya Bapak Ibu. Syaratnya adalah apa? Kita lihat yang di belakang ini. Ada yang namanya menyangkal diri, memikul salib, lalu mengikut Dia. Tadi yang WL tadi Bapak Ibu, itu istri saya. Beliau dulu ikut yang namanya perguruan kungfu dari Tiongkok. Jadi kalau lagi marah gitu, itu benar-benar si buta dari gua itu ya. Kalau marah gebrak, meja itu meja marmer pecah semua. Jadi mungkin lain kali ada kesempatan Bu Priska bisa cerita bagaimana ketika punya grup preman di Medan dan juga di Jakarta, ketika lagi marah itu tidak perlu pakai penglihatan, pakai feeling dan juga perasaan dan pergerakan mata angin. Itu bisa menghajar puluhan orang kayak gitu. Nah, teman-teman yang punya latar belakang ilmu seperti itu, mereka mengenal ada namanya, kalau di istilah filsafat atau asketisme atau orang bilang menyangkal diri. Nah, ini bukan menyangkal diri tipe seperti itu Bapak Ibu. Berpuasa untuk meraih tujuan tertentu. Nah, kadang anak-anak itu agak keliru ya. Aku puasa supaya aku dapat keinginanku. Itu seperti nyogok Tuhan. Nah, menyangkal diri ini adalah kita melakukan kebenaran firman, tapi tubuh kita, jiwa kita, keinginan kita nggak mau. Nah, itu disangkal. Deny yourself. Nah, saya pikir di sini Bapak Ibu paham semua soal nyangkal. Tapi juga Tuhan berkata ada syarat yang selanjutnya, yaitu memikul apa Bapak Ibu? Salib. Ini kan sudah jelang-jelang Paskah. Biasanya kalau di situ ada hiasan salib itu Bapak Ibu, kalau kita naik mesin waktu mundur ribuan tahun yang lalu, itu kan simbol kutuk. Itu simbol di mana penjahat atau kriminal yang paling ganas eksekusinya di situ Bapak Ibu. Tapi hari ini kalau kita lihat salib, kita lihat apa Bapak Ibu? Keselamatan. Jadi keselamatan ada lewat kayu salib. Tapi ini kita akan sama-sama perhatikan. Mohon dibantu, next teman-teman multimedia. Ada namanya mikul salib, lalu mengikut aku. Kita akan bersama-sama buka di Yohanes 19 ayat yang ke-17. Yohanes 19 ayat yang ke-17. Kita akan jalan-jalan ke beberapa ayat Bapak Ibu. Cuman mungkin mohon maaf, mungkin kalau ada slide beberapa yang saya tidak bisa tampilkan, saya akan alihkan, saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu melalui cara yang berbeda. Yesus disalibkan adalah judul dari Yohanes 19 ayat 17. Jelas ya Bapak Ibu, yang disalibkan siapa ini Bapak Ibu? Yesus ya. Oke, sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak. Nah, perhatikan ada huruf kapitalnya, tempat tengkorak itu nama lokasi. Dalam bahasa Ibrani Golgota. Bapak Ibu bisa bayangin, orang dieksekusi, dia bawa alat eksekusinya sendiri. Itu Yesus. Dan itu salah satu kategori hukuman terkejam sepanjang sejarah manusia. Yesus bawa salibnya, dan itu salibnya berat banget. Dan kita ngerti kondisinya, Yesus sebelum dieksekusi mikul kayu salib, dianiaya dulu ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita mundur dulu Bapak Ibu, silahkan ke Lukas 23 ayat yang ke-26. Lukas 23 ayat 26. Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Yang pertama, Yesus mikul salib. Seorang diri, betul Bapak Ibu? Yang kedua, Lukas menjelaskan ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene. Bapak Ibu kan lihat dari posisi depan ini ya.
Kalau lihat mimbar ini yang dilihat bentuknya seperti apa kira-kira? Pak, yang atas bentuknya horizontal, lapisannya stainless steel mengkilat ketimpa lampu, betul ya? Kemudian bawahnya ini ada kayu yang sudah melengkung ke bawah. Ini yang Bapak Ibu lihat, betul? Saya di atas ini saya lihatnya beda loh Bapak Ibu. Saya lihatnya ini elevasinya naik ke atas, ada lengkungan ke dalam. Cekungan ini tidak ketimpa lampu sudah gelap. Ketika saya posisi di sini, saya lihat lagi berbeda Bapak Ibu. Lengkungannya modelnya maju dari stainless, tekukannya miring, modelnya futuristik. Ketika saya lihat dari atas beda lagi. Hari ini saya mau lihat Bapak Ibu, kita ada perspektif yang berbeda ketika baca Injil. Jangan heran ketika penulis Injil, lupa, yang ini Yesus orang kiri, yang ini kok ngajak yang lain. Karena mereka 4 penulis yang berbeda, perspektifnya berbeda, tidak perlu dipertentangkan. Kembali kita lihat Lukas 23:26. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang bernama Simon dari Kirene. Tiba-tiba Yesus lagi suruh manggul salib. Ada seorang lain lagi. Siapa namanya Bapak Ibu? Simon dari Kirene. Yuk sekarang saya lihat perspektif yang beda lagi. Kita mundur ke Matius 27 ayat 32. Matius 27 ayat 32. Judulnya sama. Yesus diapain? Disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, perhatikan Matius punya skop lebih luas lagi. Peristiwa ini terjadi settingnya apa? Di luar kota. Mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka apa ini Bapak Ibu? Paksa untuk memikul salib Yesus. Tiba-tiba Matius bisa ngerti loh. Ini kak wartawanku namanya Simon dari Kirene dipaksa. Ketika Lukas menjelaskan ditahan, Yohanes menjelaskan Yesus mikul, tidak ada orang lain. Sekarang saya ajak lagi perspektif lanjutan di Matius. Matius 15 ayat 21. Matius 15 ayat 21 judul perikopnya apa Bapak Ibu? Sama lagi nih, cek di Alkitab kita. Matius 27 ayat 32. Matius 27 ayat yang 32, di perikopnya diberi judul yang sama. Perikop ini tambahan ya dari para penerjemah. Yesus disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus, itu kata Matius. Sekarang kita lihat di Markus 15 ayat 21, Yesus disalibkan lagi. Markus 15 ayat 21, pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Kita jalani Bapak Ibu dari Yohanes, dari Lukas, dari Matius ke Markus. Ada 4 kisah yang sama, tapi masing-masing punya cara nulis beda nggak Bapak Ibu? Beda kan? Orang maaf ya Bapak Ibu ya, kalau mau cari kelemahan Alkitab ini salah satu kelemahan yang paling gampang. Katanya Alkitab, ini 4 Injil aja beda semua. Beda nggak sih menurut Bapak Ibu? Halo? Beda nggak? Makanya saya bacain ada judul perikopnya. Judulnya kurang lebih sama, Yesus disalibkan. Peristiwa Yesus disalibkan saja ada 4 orang sudut pandangnya beda. Yang pertama Yesus naik seorang diri, yang kedua nahan orang, namanya Simon. Yang ketiga dipaksa mikul salib. Yang keempat ada info tambahan, ini di luar kota. Mereka paksa, ini bapaknya dari anak namanya Alexander dan Rufus. Kalau Bapak Ibu buka di Google Map, ini slide saya nggak bisa muncul. Anda buka Google Map, Bapak Ibu masukkan nama Kirene hari ini, itu nggak ada. Karena itu berubah jadi sebuah desa yang ada di Afrika Utara, daerah Libya. Bapak Ibu cek itu kan, sekarang kita pakai Google Map bisa ya, Bapak Ibu jalan-jalan ya. Itu di desa yang ya khas Afrika lah ya, kering, kerontang dan kaum marginal begitu. Kalau ditarik garis dari titik desa itu sampai ke pelabuhan di Israel, namanya Jaffa, hari ini dari Jaffa atau Tel Aviv, itu 1.500 kilo kurang lebih. Semarang titik ini Bapak Ibu tarik ke Medan atau maju dikit ke Binjai. Hari itu menjelang Paskah, orang-orang Yahudi dari seluruh dunia, berbagai negeri itu ngumpul ke Yerusalem.
Dari Java ke Yerusalem masih ada sekitar 30, ya after all kurang lebih sampai 40 kilo. Dan hari itu kan belum ada Gojek, Bapak Ibu, belum ada pesawat, belum ada macam-macam. Ada 2 mode transportasi. Kalau mau pakai darat agak lama, karena nunggu kalau malam nggak bisa jalan mereka. Banyak penyamun di situ. Satu-satunya jalan tarik garis lurus gampang. Nah ini ada gambar ini. Ini ada lewat laut, transit sebentar di beberapa pelabuhan. Artinya perjalanannya sebentar atau lama, Bapak Ibu? Lama loh perjalanannya ya. Dan perhatikan, ini kok Pak ngapain dari Kirene jauh-jauh ke Yerusalem? Jadi memang kalau kita tahu Bapak Ibu sejarah mundur ke belakang, orang-orang Yahudi itu memang banyak yang ada di area Afrika. Jadi bisa diasumsikan Kirene orang kulit hitam. Java atau Yope atau Java atau Tel Aviv hari ini itu titik di mana pelabuhan ketika Yunus melarikan diri dari panggilan Tuhan. Pergi ke Tarsis, dia beli tiketnya, bayar mahal, pergi. Perhatikan ada pola kontradiksinya nih Bapak Ibu. Yunus pergi dari panggilan Tuhan di Yafa. Jauh-jauh Kirene datang ke Yafa. Jauh loh itu, dan itu butuh modal banyak. Dari situ masih harus jalan lagi ke Yerusalem. Sampai Yerusalem, ini siapa yang sangka Bapak Ibu? Dia itu kan mencari Tuhan. Sekali lagi mencari siapa? Tuhan. Aku jauh-jauh dari Kirene ke Yerusalem mau cari Tuhan. Mau masuk Yerusalem, ada keriuhan, keributan luar biasa. Dia mungkin mau nengok biasa Bapak Ibu ya. Orang kalau lagi rame-rame itu kan nengok. Itu kan psikologi sosial kan kayak gitu. Kalau misalnya saya nengok di atas sebelah mana, saya kasih waktu 30 detik saya nengok, masih 1-2 Bapak Ibu ngintip-ngintip ke belakang. Betul gak sih? Ya ada apa sih Bapak? Sebentar Bapak Ibu, ada yang aneh. Saya lihat gitu, nanti Bapak Ibu nengok-nengok, kabel HP-nya dikeluarkan gitu loh. Ada yang aneh di FGFH 2 hari ini. Pada saya lagi prank gitu kan. Nah hari itu dia rame di luar kota. Riuh, mungkin orang maki-maki pakai bahasa Latin waktu itu, para serdadu Romawi. Dia lihat, ada penjahat kelas berat. Kenapa tahu kelas berat? Karena mikul salib. Begitu mikul salib, gawat, aku minggir sudah berdarah-darah. Kenapa minggir? Hukum Taurat, kalau orang cipratan darah, lu gak tahir pada seminggu, dia harus menyucikan diri. Ini aku mau cari Tuhan, mau ke bait Allah. Minggir. Dia minggir, gak ada yang nyangka, ini ada tangan perkasa kekang, megah dia seret. Ayo kamu ikut mikul. Loh Bapak Ibu, ini tujuannya baik. Simon ini mau ke Yerusalem untuk cari Tuhan. Saya mundur lagi dibandingkan dengan Yunus itu minggat dari hadirat Tuhan. Ini kebalikannya, lu ini sudah cari Tuhan. Dan saya yakin Bapak Ibu masuk ruangan itu mesti cari Tuhan. Orang kalau cari Tuhan itu kan Pak mestinya hidup bebas masalah. Ini tiba-tiba siapa yang nyangka, waduh sumikul. Repot juga kalau aku sampai tidak mau terima. Ini sudah dipaksa lagi. Hari itu kerajaan Romawi imperium yang sangat perkasa loh Bapak Ibu. Tidak seperti republik ya kan. Demokrasi aku nggak mau apa. Ini sudah dekri diturunkan putusan kamu harus mikul, harus agak mati. Apalagi ditulis di sini di Markus ada namanya Alexander dan Rufus. Artinya ini datanya dia itu kepegang semua. Sensusnya oke di Romawi ini ya, walaupun belum ada dispenduk capil zaman dulu, tapi ngerti, ini terkenal. Kayak macam-macam, anakmu kena semua, istrimu kena. Tidak ada pilihan lain, Bapak Ibu. There's no other choice. Ya sudah dia nikung. Nanti kalau Bapak Ibu baca di belakang, saya yakin dan percaya tidak ada yang sia-sia dari jerih, letih, jerih, lelah, bahkan kurban kita di hadapan Tuhan. Karena Rufus jadi salah satu pemberita Injil, Bapak Ibu. Nanti bisa dibaca, salam kepada Rufus. Ada itu di belakang. Tapi hari itu kalau kita jadi Kirene, mau nolak nggak Bapak Ibu? Nggak bisa juga mau nolak. Pernah nggak kita ada di situasi, saya mau nolak tapi nggak bisa. Kalau itu karena kesalahan kita mungkin masuk akal. Tapi hari itu Kirene jalan jauh-jauh, dia sudah ngeluarin modal 1.500 km plus masuk ke Yerusalem, ketiban siapa ini? Tiba-tiba hari itu sumikul salib. Kalau
Kalau kita kan sudah ngerti ceritanya, oh enggak apa-apa itu Yesus. Hari itu kalau misalnya tiba-tiba kita di kerumunan ini ada teroris ngebom dan dia dijatuhi hukuman listrik, kursi listrik, tapi diharuskan kursi listrik dipikul, dipanggul di atas bukit. Nah, ini ada bukit di sini. Tapi karena narapidanya sudah tidak kuat, kita suruh ikut panggul. Kira-kira yang ikut panggul bisa kecipratan dosanya enggak? Atau minimal reputasinya kena enggak? Wah, ini penjahatnya dua ini. Mereka suka kanan kiri mikul bersama. Bisa ya? Itu bisa reputasinya ditaruh di situ hari itu. Mungkin Simon dari Gerasa berpikir, sudah habislah. Mateng aku kesini mau sembahyang, mau cari Tuhan, mau beribadah, mau paskahan. Nah, kau langsung mikul salibnya penjahat besar. Sekali lagi, salib hanya untuk penjahat kelas berat dari Bapak Ibu. Kalau penjahat-penjahat yang biasa tidak seperti ini. Dan beda lagi, Yesus sebelum memikul salib disesah duluan. Sekujur tubuhnya luka. Artinya beban bobot kesalahan itu sudah kena pasal berlapis. Sehingga orang sekalian, tidak benar ini. Beberapa bagian kita mengatakan wajahnya sudah tidak seperti manusia, penuh luka. Artinya darah semua nempel di palangnya salib itu. Anda bisa bayangin. Tadi kita nyanyi lagu Kemuliaan Tuhan di tengah apa, Bapak Ibu? Badai, boleh? Setiap yang kita nyanyikan Bapak Ibu itu kan bukan sekadar kita hafal, kita suka nyanyi ini. Itu seperti kita pernyataan di hadapan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di tengah badai. Ketika kita berkata, wah kalau ikut Tuhan berarti bebas dari masalah. Itu ada benarnya dan ada tidaknya. Benar, karena bersama dengan Tuhan masalah apapun pasti dibebaskan. Kita punya kemampuan untuk dimerdekakan dari itu. Tapi salahnya juga begitu kita ikut Tuhan, ada hal yang harus dikerjakan. Mau jadi murid Tuhan harus menyangkal dirinya. Masalah nggak itu Bapak Ibu? Masalah, menyangkal diri. Hari ini ada satu kata yang lagi rame di kalangan media sosial dan juga kalangan para pejabat di Republik Indonesia. Apa itu? Hedonisme. Hedon. Memanjakan diri sendiri. Pak nggak apa-apa, healing sekali-sekali, tapi healingnya keterusan. Hedon pakai duit yang lain, duitnya raya dipakai. Begitu nyangkal diri, kita bisa ngerti batasan-batasan berdasarkan firman yang Tuhan berikan. Begitu kita ngerti, tidak boleh, kita nyangkal. Tapi tidak cuma itu, mikul salib. Nah, mikul salib atau bahasa Yunani itu stauron. Itu bukan salib gara-gara salah kita, Bapak Ibu. Kalau salah kita itu konsekuensi, anggaplah ya sudah wajar. Kita salah. Nah, Simon dari Kirene salah apa, Bapak Ibu? Gak ada salahnya? Tidak ada. Hari ini kalau Bapak itu sedang merenung, ini salahku ya, bukan salahku. Kok aku yang nanggung? Jangan-jangan itu salib yang sedang Tuhan siapkan buat kita. Tapi aku gak mau. Syarat mengikuti Yesus, sangkal diri, memikul salib baru ikut aku. Kenapa kok Alkitab bilang murid Yesus, tidak penggemarnya Yesus? Kita di sini bukan fansnya Yesus, amin Bapak Ibu, tapi muridnya Yesus. Kalau teks aslinya yang cowok matetes, yang perempuan materia. Bahasa Latinnya disciplere, masuk dalam bahasa Inggris jadi disciple. Bahasa Indonesia meresap jadi disiplin. Bapak Ibu di sini kan semua sudah pernah sekolah, pernah kuliah di berbagai jenjang. Salah satu ciri murid atau siswa itu apa Bapak Ibu? Disiplin. Even itu homeschooling sekalipun ada disiplin yang diterapkan. Kalau kita semaunya sendiri, ya mungkin MA, mahasiswa abadi, nggak lulus. Sekarang nggak ada MA loh Bapak Ibu. Dikti menerapkan kalau udah sekian masa studinya DO, karena terlalu lama turun akreditasi itu Bapak Ibu. Nah kalau kita ikut muridnya Yesus, jadi Yesus murid dari guru kita Yesus, ada disiplin yang diterapkan. Nah baru kita bisa ikut. Salah satu kurikulum disiplinnya sederhana. Apa itu tadi? Pikul salib. Dan seringkali salib itu formatnya hadir bukan karena salah kita. Hari ini kalau kita berpikir, aku bisa ikuti semua. Semua firman aku ikuti. Wah haleluya. Puasa aku ikut Pak. Pelayanan, non-stop Pak. Semuanya aku ikuti. Tiba-tiba adegan ketika orang muda yang kaya itu datang pada Yesus. Itu terpampang di hati kita. Tuhan,
Semua sudah kukerjakan sejak masa mudaku. Dan itu ajaib sekali. Tuhan berkata, betul. Loh, itu kan berarti divalidasi Yesus ya. Kan banyak orang kan merasa GR ya Bapak Ibu. Oh Tuhan, aku sudah begini, begono. Tuhan berkata, enggak, kamu GR. Ini enggak. Kalau sampai Tuhan mengiyakan, Tuhan memvalidasi, artinya benar, ini anak muda sempurna. Tapi kalau mau sempurna lagi, jual segala milikmu, bagi-bagi ke orang miskin. Kita ngerti ceritanya Bapak Ibu. Satu orang muda itu menjadi apa? Sedih. Sebab hartanya banyak. Lu sultan kok aku kok suruh jual semua. Ya gak bisa. Mundur, tidak jadi murid Yesus. Buat anak muda itu salibnya adalah hartanya. Setiap kita punya salib masing-masing. Dan kadang wujudnya muncul dalam segala hal yang tidak kita suka. Dan kita berkata, harusnya bukan bagianku. Tapi kita kadang berpikir, sudahlah, aku gak mau ikutin. Kita sedang drop sebuah kurikulumnya Tuhan. Saya mengajar di beberapa jenjang Bapak Ibu. Jenjang yang paling saya enjoy adalah kalau mengajar teman-teman yang ada di strata 2 atau 3 gitu. Biasanya mereka sudah sibuk semua ya. Saya punya mahasiswa umurnya 70, 80, luar biasa sampai S3 gitu. Semangatnya luar biasa. Terus saya nanya, Om Tante, umur segini kuliah doktor itu mau nyari apa? Oh, saya mau ngasih contoh ke anak-anak. Anak-anak itu kadang kalau mereka belajar itu skip. Dilompat-lompat. Hidup ini kan harus ada urutannya. Kalau kita skip, nanti ketemu lagi di semester depan. Ujung-ujungnya mau nulis skripsi nggak jadi-jadi. Wah, ada satu mata kuliah nggak selesai-selesai. Ketika kita drop sebuah kurikulumnya Tuhan, Bapak Ibu, aku tidak memikul salib yang ini. Ini tidak enak buat aku. Mungkin kita bisa skip. Nanti settingnya diubah sama Tuhan. Ketemu lagi yang sama. Skip lagi. Itulah salah satu sebabnya kalau Bapak Ibu mungkin ketemu sesama anak Tuhan, usianya sudah tinggi. Kalau peribahasa bahasa Indonesia berkata apa Bapak Ibu? Semakin berisi semakin merunduk, betul ya? Padi kan gitu, filsafat padi. Tapi itu semakin berisi semakin menantang langit. Kayak gitu. Nah, itu namanya ilalang. Artinya sudah usianya tambah tua kok malah tambah kayak gitu, bukan tambah bijaksana. Karena ada beberapa kurikulum Tuhan di skip. Sehingga tidak pernah tuntas. Nilai ketuntasan akhirnya itu tidak pernah selesai Bapak Ibu. Dan itu setiap orang bisa bervariasi. Makanya doa kita setiap kali dengar firman adalah minta karib kita yang sejati yaitu Roh Kudus itu ngomong ke kita. Loh nak, ini kamu belum tuntas di sini. Selesaiin. Loh nak, yang ini kamu belum selesai. Selesaiin. Dan itu akan membuat setiap kita nanti ketika wisudanya kapan Bapak Ibu? Pulang ke rumah Bapak, itu wisudanya kan tuh bahasa Jawa atau wisuda itu wis udah kayak gitu, bukan bercanda Bapak Ibu. Ketika wisuda sudah selesai semua kurikulum kita, selama kita masih hidup, selama napas masih ditarik, dihembus, artinya pendidikan Tuhan masih jalan. Di tempat kami kenapa diberi nama sekolah kehidupan atau School of Life? Ya karena semua termasuk saya ini belajar, siswanya Tuhan, muridnya Tuhan. Dan kurikulumnya tidak geser dari 3 standar, yaitu menyangkal diri, memikul salib, baru mengikut Tuhan. 3M itu loh. Cuma hari ini saya fokus kedua, MLM itu tadi. Memikul lalu mengikuti, nggak bisa mengikuti aja loh Bapak Ibu, kalau nggak pikul salib. Dan jalannya mesti berbeda dengan rancangan kita. Hari itu orang berkata, wah, wis mati Simon, kamu jauh-jauh sudah kecipratan darahnya orang itu, kamu masa depanmu suram sudah. Saya akan sangka hari ini nama Simon dari kiri ini disebut-sebut ribuan tahun sampai hari ini termasuk di tempat ini. Pak, aku tapi mau nolak ini gak bisa. Nah, itu salib yang harus Anda pikul, salib yang harus saya pikul. Dan masing-masing kita punya tanggungan masing-masing Bapak Ibu. Kita akan lihat satu bagian dari firman Mazmur 119 ayat 71. Daud dia melihat ada sesuatu yang berbeda dari yang namanya penderitaan. Judul dari perikopnya, bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Mazmur 119 ayat yang ke-71. Bahwa aku tertindas. Saya ulangi sekali lagi. Bahwa aku tertindas. Itu baik bagiku. Supaya aku belajar
ketetapan. Ini yang nulis si pemazmur itu, dia sadar dan dia kasih sebuah untayan dari Mazmur itu, diberi judul oleh penerjemahnya, bahagia orang hidup menurut Taurat Tuhan. Berarti orang hidup menurut Taurat Tuhan itu bahagia atau tidak Bapak Ibu? Bahagia ya? Harusnya bahagia. Tapi kebahagiaan itu tidak artinya lurus dari awal sampai akhir. Saya itu suka menimba ilmu dari orang-orang yang sudah usianya tinggi, karena konon banyak makan asam dan garam kehidupan. Mesti semua yang pernah hidup di dunia mesti mengalami masalah. Betul Bapak Ibu? Ada yang namanya titik nadir, titik paling rendah di hidupnya. Justru itu ada mutiaranya di situ. Kalau kita hanya lihat yang puncak sukses itu bahaya semua. Karena justru puncak dibangun dari dasar yang paling dalam. Mazmur berkata bahwasanya aku tertindas, jadi tekan di titik paling dalam hidupnya. Ini pemazmur bisa begitu baik, supaya aku belajar. Pak, saya nggak suka belajar, tidak masalah. Karena kita ini terutama generasi dari tahun 50 sampai reformasi itu, kalau dengan kata belajar, di otak kita muncul apa Bapak Ibu? Buku, textbook, ngapalin. Itu kan pembelajaran zaman Belanda gitu kan. Nah zaman sekarang lebih beda lagi. Menteri Pendidikan kita lebih disruptif lagi, dibongkar-bongkar kayak gitu. Karena belajar setiap orang kan berbeda. Ada yang tipenya dia belajar secara visual, dia dengar, dia pakai gerakan, beda-beda. Nah Tuhan mengakomodasi itu semua Bapak Ibu. Ketika di versi The Message saya baca, dikatakan seperti ini. My troubles turned out over the best. Masalahku itu dikonversi, diputar jadi sesuatu yang terbaik. Kalau hari ini kita sedang dalam kondisi mikul salib, ini trouble buat aku Pak. Itu Tuhan punya kuasa atau daya untuk mengkonversi itu semua. Kalau di slide saya munculin, itu dari kata anah, bahasa Ibrani-nya. Artinya ditekan sampai merunduk. Makanya gambarnya di belakang itu doa itu sampai merunduk. Seringkali untuk menekan kedagingan kita, Tuhan pakai segala cara. Merundukkan. Mikul salib itu gak ada mikul sama selfie kayak gini Bapak. Itu kan salib-saliban ya. Salib zaman dulu beratnya luar biasa. Kalau Bapak Ibu nonton film The Passion of Christ, Jim Caviezel itu salibnya itu kan gede. Itu sudah disurat Bapak Ibu, salibnya udah dikurangi. Karena begitu pertama kali Pak Jim itu mikul baloknya itu langsung dislokasi baunya, lepas, saking beratnya. Jadi Mel Gibson mencoba membuat sepersis mungkin dari risetnya, ternyata nggak kuat mikulnya. Bapak Ibu bisa bayangin Yesus dengan kondisi luka semua, suruh manggul yang kuat. Ingat beliau satu dengan posisi manusia secara ragawi, maka ditarik Simon Kirene. Ketika Simon mikul, aduh berat ya kayak gini. Waduh sudah mau sembahyang, saya nggak tahu dia ngedumel ala apa kayak gitu. Tapi siapa yang tahu, rupanya itu jalan salib yang harus beliau pikul. Dan Bukit Golgota namanya Bukit Nanjak, ya kan? Kalau pas di sini Bukit Pujian ya pastor namanya, kan ada titik tanjakannya itu. Ini kita naik ke atas, butuh ditopang. Yang namanya masalah mesti tidak nyaman Bapak Ibu. Pergumulan namanya juga pergumulan, dikumpulin rasanya berat sekali. Tapi sebetulnya itulah satu bagian dari pelajaran yang harus kita kerjakan. The Message selanjutnya menulis seperti ini. They force me to learn from your textbook. Itu semua masalah maksa aku belajar dari buku teksnya Tuhan, buku pelajarannya Tuhan. Apa sih buku pelajarannya Tuhan? Alkitab. Pak, hari itu belum ada Alkitab ya di Gulungan Taurat. Hari ini lebih komplit lagi. Alkitabnya kan sudah versinya simpel semua Bapak Ibu ya. Masuk di HP kita bisa kan? Nanti kalau sudah di zaman chiping tinggal di script sini, nanti muncul semua di pendengaran kita atau Alkitabnya. Jadi tidak ada alasan nggak baca Alkitab lagi. Jadi seringkali orang kalau dipaksa belajar itu harus ditekan dulu baru belajar. Kalau teman-teman Bapak Ibu yang punya latar belakang militer atau latar belakang pendidikan bela diri dulu mungkin ya sebelum pelepasannya, itu ada yang namanya stage atau fase-fase itu kita ditekan. Tubuh harus sampai di titik paling mentok keluar yang namanya potensi dalam diri.
Nah, sebetulnya dalam dunia pendidikan, dunia usaha, bisnis, apapun juga yang sama berlaku. Kalau kita nggak expand, istilah kerennya dia keluar dari zona nyaman, tidak berkembang. Betul Bapak Ibu? Kalau kita nyaman dengan pola bisnis seperti ini, dengan pola pelanggan, strategi dan taktiknya marketing seperti ini, ya jangan mengharapkan hasil yang berlebih. Kalau mau breakthrough, mau ada terobosan, buat yang namanya ide baru. Dan itu kadang out of the box, Bapak Ibu. Nah, mau tambah kenal Tuhan, nah jalannya itu tadi, menyangkal diri. Mikulah Bapak Ibu, salib, ikut. Pak, aku mau ngikutnya saja, itu fans. Bahkan fans zaman sekarang mereka berkorban. Kemarin ketika Blackpink di Jakarta itu pada berkorban, ya sudah beli tiket mahal-mahal, masih desak-desakan, coba ngambil angle yang terbaik. Kalau HP-nya tidak HP yang terbaru, mau di zoom pecah semua pixelnya. Harus korban beli HP yang bagus, resolusinya tinggi. Kalau punya duit masih setumpuk lagi, syukur-syukur bisa lihat di depan ketemu foto langsung di situ. Itu baru fans loh Bapak Ibu. Nah kalau kita menjadi fansnya Yesus itu gampang kok. Yes, ada rame-rame ikut datang. Bahkan yang disebut murid Yesus, saya beri istilah disciple titik 1, murid titik 1 itu sebelum terima Roh Kudus. Saya istilah murid Yesus titik 1. Ketika gurunya ditangkap, ada yang membela Yesus nggak Bapak Ibu? Ketika ditangkap bubar semua ya, termasuk murid yang berkata, oh enggak Tuhan, yang lain ninggalin, aku tetap setia. Nyangkal berapa kali? 3 kali. Aku enggak kenal dia kok. Loh, sumpah, sumprit enggak kenal. Pakai ini loh, ngomong memaki. Petrus bilang seperti itu. Tapi ketika Roh Kudus turun, wah mereka di-upgrade. Murid titik 2. Berapi-api mengabarkan Injil sampai ke segala bangsa. Hari ini kita semua ini ada hasil dari penginjilan murid titik 2. Beda. Ketika Roh Kudus itu seperti ignite, nyala ini di dalam Bapak Ibu. Hari ini ketika kita jadi murid Yesus dan tidak ada pilihan, kabar baiknya ada tidak ada pilihan kita mikul salib. Pak, mikul salibnya dikasih jatuh tempo aja ya Pak ya, nanti habis Paskah tahun 2045, nanti saya tak nikmati dulu. Lagi healing ini Pak, healing terusan tiap hari. Dan Tuhan berkata itu kan kuk ya sebetulnya, pikulah kuk yang kupasang. Sebab bebanku ringan dan enak. Karena berdua Yesus ikut mikul. Kita tidak punya pilihan lain Bapak Ibu. Tapi bersama dengan Tuhan. Filipi 4:13 berkata apa? Aku dapat melakukan segala sesuatu. Sebab Tuhan memberi kita apa? Kesanggupan. I can do all things through Christ which strengthens me. Bisa. Nah, kalau sudah tidak kuat, buktinya kita masih bernapas. Berarti masih kuat. Nah, karena kami tiap hari ngadepin orang-orang dengan gangguan jiwa, itu ada orang-orang gangguan jiwa yang paling parah loh Bapak Ibu. Rumah sakit jiwa se-Indonesia sudah bisa terima. Keluarga mereka sudah angkat tangan. Masyarakat sudah nggak bisa lagi menerima keberadaan mereka. Jadi mantan pembunuh, bakar rumah, makan kecoa, kemudian makan kotoran itu kumpul semua jadi satu di tempat kami Bapak Ibu. Keluarga mereka nggak bisa terima. Jadi kami, ini bukan kami yang ngasih nama, tapi media yang memberi nama. Tempat orang-orang terbuang. Jadi hari ini saya coba tanya Bapak Ibu, ada yang pernah buang sampah? Tiap hari kita buang sampah ya Bapak Ibu? Ada yang mau bikin acara reuni dengan sampah yang saya buang 3 tahun yang lalu? Ada Bapak Ibu? Ada tuh? Buang sampah sudah buang aja ke tempat pembuangan akhir. Nah tempat kami TPA, bukan tempat pendidikan Alkitab, tempat pembuangan akhir. Yang dibuang sama orang. Ada orang tua membuang anaknya, anak membuang mami papinya yang sudah tua dan kehilangan ingatan. Dan karena karakternya terbuang, akhirnya ya gawat semua karakternya. Jadi kalau dibuka ini tangan saya bisa ada bekas daging yang keluar digigit sana sini. Istri saya ketika hamil anak saya kedua yang tadi main di port itu tendang saya bleeding semua pernah begitu. Dan kami harus pikul salib itu tidak boleh membalas. Walaupun secara manusia punya power nggak untuk membalas. Kenapa aku rata tidak balik Pak? Gulung begitu. Ya kalau manusia lama. Tapi kita murid Yesus bisa seperti itu. Dan itu yang disebut dengan kita nyalipkan keinginan diri. Diuji yang namanya pelajaran kerendahan hati. Karena kerendahan hati tidak ada hubungan dengan permisi Bapak Ibu, nyuwun sewu, nyuwun sejuta, bukan itu sopan santun Bapak Ibu. Kerendahan hati atau humility adalah ketika kita punya power tapi kita tidak pakai itu.
aku bisa balas. Loh, Bapak Ibu, kalau Yesus mau aja mau ngerjain dikit para tentara Romawi, bisa nggak sih? Lagi pikul salib, tiup-tiup, salibnya terbang hujan, dikedepin salibnya, nohok matanya ke penjaganya, bisa nggak? Sangat bisa. Apakah beliau memakai otoritas itu? Tidak sama sekali. Beda dengan Simon Kirene. Dengan Simon Kirene ada pilihan lain. Ya bisa, aku rakyat biasa, aku pendatang lagi, nanti paspor dicabut repot aku. Gitu. Nah, kita ini dalam tanda kutip ya Bapak Ibu ya, kita ada pos power itu diberikan dalam hidup kita. Tuhan alokasikan kuasa itu dalam diri kita. Kan ada lagunya Ku diberi kuasa, ada kan Bapak Ibu? Nah, tapi ada ujian kerendahan hati. Kalau kita lagi di tempat rendah, mau diinjak-injak, ya sudahlah, tidak bisa balas, Pak, kami orang kecil, melawan orang-orang gede nggak bisa. Tapi pas kita di puncak ini, dan itu ujian itu muncul. Ujian orang-orang di puncak salibnya biasanya kerendahan hati. Rendah hati, benar-benar rendah hati loh Bapak Ibu, bukan oh Pak tunggu ya, aku sekarang ngalah tuh jagoan menang carry ya, enggak kayak gitu loh Bapak Ibu. Benar-benar pure heart, hatinya tulus. Dan itu yang sebagai bagian dari kurikulum memikul salib, mengikut aku. Itu yang nanti disebut sebagai murid Yesus. Karena Tuhan sekali lagi tidak pernah datang membawa bendera kekristenan, bendera denominasi apapun, tidak pernah. Yang dibawa adalah aku, jalan kebenaran dan hidup. Yang nanti kelak ketika kita wisuda balik ke rumah Bapa, ke rumah Bapa surgawi ya kan Bapak? Amin, ingin pulang ke rumah Bapa semua? Atau saya ke rumah Bapakku, Pak Papiku yang di dunia ini? Ya boleh, tapi nanti kelak kita balik ke sana semua Bapak Ibu. Yang membedakan bukan di KTP kita ada tulisnya agama Kristen, tidak. Bukan rekam jejak pelayanan kita, bahkan apapun yang bisa kita lakukan tidak loh Bapak Ibu. Tapi kita ini ngikut Yesus atau tidak, jadi muridnya beliau atau tidak. Karena murid itu kan semua ada rekam jejaknya. Kamu ngikutin kurikulum kerendahan hati, kurikulum nanti kerelaan, kurikulum yang itu nanti terekspresi dalam buah-buah roh. Nah ini yang sebetulnya membedakan Kristenan dengan dunia. Karena kalau yang kita kejar sekadar tampilan luar, nanti kita saingan sama politisi, Bapak Ibu ya kan? Mereka moles diri seperti demikian. Sedangkan kalau kita hanya main di citra luar, kelak akan ada titik tertentu. Kalau dalam dunia teknik sipil itu titik tumpu terlemah, begitu ditekan, bang, keluar aslinya. Kayak tadi teh celup tadi. Makanya saya tadi nanya, teh celup cara bikinnya jerang di air apa? Panas tuh Bapak Ibu ya? Kalau kita mau lihat the real us, aku ini jangan yang lain. Aku ini Vandini aslinya seperti apa? Cemplungin ke air panas pergumulan hidup. Aslinya keluar. Saya sebenarnya ada tayangan, itu kan mungkin bisa ditayangkan nggak ya? Teman-teman multimedia. Ada seorang anak, tiba-tiba dia lagi tidur-tiduran, dirakit. Entah benar rakitnya hanyut sampai ke tengah samudera. Ketika dia melek, sekelilingnya air semua Bapak Ibu. Apakah bisa muncul teman-teman multimedia? Incredible rescue on camera. A teenager lost at sea for 49 days with no food, no water, and no way to steer. The study video shows the moment he was finally pulled to safety. Ini adalah momentum dia diselamatkan. Matt Gutman has the story. Good morning, Matt. And good morning, Michael. And the most harrowing part of that journey, you can't see in that video. He apparently jumped off that raft and swam towards that giant tanker in the open ocean, where crew members threw him a life preserver. He survived, he said, by eating fish he'd caught and drinking seawater he filtered through his shirt. This is the moment, 49 days in the making. 19-year-old Aldi Adelang rescued from the Pacific Ocean after nearly 2 months lost at sea. Adelang lives and operates this wooden fishing vessel, and on July 14th, blistering winds snapped the rope which was anchoring the floating hut in place and sent him drifting 1,200 miles, taking the team from the shores of Indonesia to near Guam. After running out of supplies, the boy, alone, like the hero in the movie Life of Pi, hello! Had to think out of the box. Using wood from the boat's hut to make fires, catching fish out of the ocean to eat, and filtering seawater through his t-shirt to drink.
Adelang says countless ships passed him by unaware of his plight. He tried to flag them down, but to no avail. Then, 7 weeks later to the day, this massive ship came to his rescue. The team managing to send out distress signals, a simple help over his portable radio, causing the ship that had passed him Oke, by ya baik, to terima turn kasih. around. 7 minggu anak ini terombang-ambing di samudra. Jadi dia dari Manado, Bapak Ibu. Dia tidur-tiduran di rumah rakit mungkin namanya ya. Tiba-tiba putus tali. Dia melek itu air semua gitu. Di samudra itu kan pergolakan ombaknya beda dengan Laut Jawa. Kalau Laut Jawa itu kan Kus bilang itu bukan laut tapi kolam susu baru. Paling dalam cuma 40 meter ya, sama Danau Toba kalah. Dia melek, dia terombang-ambing. Cuma mungkin beritanya nggak bisa tayang karena di slide saya munculkan potongan beritanya. Ini anak nyaris bunuh diri. Lu bayangin 7 minggu dia terombang-ambing, minumnya air laut yang disaring pakai kaosnya, kemudian ada ikan dia makan mentah-mentah. Tapi apa yang dikerjakan? Ini koran sekuler yang nulis. Saya nggak bisa tampil di sini. Si Aldi namanya, dia itu yang dikerjakan tiap hari, dia nyanyi lagu rohani. Terus dia seingatnya dia memperkatakan firman Tuhan atau Alkitab yang dia baca. Anak ini tanpa sadar dia sudah mempraktekkan Yosua 1:8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya kau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Terjemahannya dikatakan good success. Jadi dia sudah nyaris putus asa. Ini hidupnya sedang kayak masuk di air mendidih, tibek gitu, cemberut. Yang keluar apa ya? Karena dia masukin firman, itu keluar firman, tapi tidak nutup fakta ya Bapak Ibu. Di situasi kayak itu orang mau bunuh diri loh. Itu kalau tidak ada firman yang ngendap di sini tidak keluar, mati sudah. Akhirnya berkata, aku sudah putus asa, tapi karena ini ada firman ini keluar. Dan hidup kita kalau hari ini sedang di posisi harus minggul salib. Jim Carrey, si pemain Yesus itu Passion of Christ, ketika dia pertama kali manggul dislokasi, dia apa bahasa Indonesia orang Jawa bilang misuh-misuh gitu Bapak Ibu. Jadi pemeran Yesus dia misuh-misuh karena lepasin. Wajar nggak Bapak Ibu lihat orang di dunia kesandung keluarnya gajah, kura-kura, kucing, kelinci gitu ya kan? Tapi kalau anak Yesus kesandung keluarnya apa? Saya punya saudara kalau kesandung Yesus haleluya. Nah itu berarti di dalamnya Yesus dan haleluya. Nah kalau hari ini kita sedang mikul salib dan bukan jatah kita. Kita berpikir yang keluar pertama itu nyeplos di hati itu apa? Bukan yang di mulut ya. Yang di mulut itu bisa dimodifikasi begitu. Yang di hati keluar apa? Nanti akan didorong sampai ke organ wicara kita. Itu cara ngecek diri kita Bapak Ibu. Saya berdoa ketika kita tiap hari melakukan menyangkal, memikul, lalu mengikuti, itu yang keluar kata-kata yang memuliakan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Bahwasanya aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan. Itu akan memunculkan yang terbaik dalam diri kita. Jadi kalau saat ini sedang rasanya Pak aku gak bisa kemana-mana, itu proses memunculkan yang terbaik dan itu natural sekali. Semua bidang ilmu apapun, bidang profesi apapun, kamu next level mesti akan ngadu mentok dulu, push lagi. Kalau orang-orang sering bilang push, pray until something happen, doa sampai sesuatu terjadi. Itu benar Bapak Ibu. Saya berdoa mulai hari ini setiap kita enjoy memikul salib kita masing-masing. Amin. Bukan enjoy karena salibnya dikorupsi, dikecil jadi sekalung aja, enggak lah Bapak Ibu. Berat-berat, tapi bersama Yesus aku bisa. Dan tanpa sadar, sudah selesai Tuhan. Kan yang kita kejar ada senyum tergambar di wajah Yesus dan berkata, well done my son and daughter. Baik sekali perbuatanmu hai hamba yang kekasih. Terjemahan tahun 60 Alkitab Syarabir berkata, syabaslah hai hambaku. Syabas itu artinya sesuatu yang puas keluar dari hati Tuhan kita Yesus Kristus. Amin Bapak Ibu. Mari kita tutup Alkitab, kita berdoa. Tuhan terima kasih, kebenaran itu benih biar masuk ke tanah hati kami, dan tanah hati kami jadi tanah hati yang paling subur.
benih itu pecah, tumbuh di kedalaman batin kami, bertumbuh dengan sehat, berbuah dengan lebat, dan buahnya itu baik dan dinikmati sekeliling kami. Setiap salib yang harus kami pikul, kami jalani dengan penuh sukacita. Setiap proses sangkal diri yang harus kami jalani dengan ucapan syukur. Dan kami jadi pengikut Kristus yang sejati. Apapun yang kami alami, ucapan syukur mengalir kuat dan deras dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimeteraikan firman kebenaran dalam batin setiap umat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini Engkau sudah berikan kami rema yang begitu jelas bahwa hari-hari menjelang Jumat Agung kami sudah diajar dengan kebenaran firman Tuhan, suatu perspektif yang jelas bagaimana memikul salib dan mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkati hamba-Mu, Pastor Fandi, serta tim di dalam pelayanan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan kiranya firman itu tertancap di dalam hati kita dan menjadi daya dan kekuatan untuk kita menghadapi hari-hari yang penuh dengan tantangan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Semua dipuaskan oleh firman Tuhan hari ini. Ya, luar biasa. Kita diberi suatu perspektif yang berbeda mengenai bagaimana mengikut Tuhan. Bukan enak-enak mau cari yang nyaman-nyaman, tapi kita harus keluar dari comfort zone untuk menghadapi satu kenyataan dan realita kehidupan ini. Mari kita akan melihat beberapa pengumuman yang ada. Silakan tayangkan. Ya. Sama saya undang kolektan bisa maju ke depan. Segenap aktivis dan jemaat IFGF Harvest Hills mengucapkan terima kasih untuk pelayanan dari The School of Life Team. Semoga apa yang disampaikan dapat membuat kami semua bertumbuh dalam Tuhan. Kami mengucapkan selamat datang di IFGF Harvest Hills bagi Bapak Ibu yang pertama kali hadir di sini. Semoga di tempat ini dapat menjadi rumah bagi Bapak Ibu. News minggu ini. 1. Kelas baptisan akan dimulai hari ini tanggal 19 dan 26 Maret. Diadakan setelah kebaktian. 2. Kebaktian Jumat Agung tanggal 7 April akan diadakan jam 7 pagi dan dilanjutkan dengan baptisan. 3. Iker diadakan setiap minggu ke-1 dan ke-3 jam 7 malam. 4. Doa diadakan setiap minggu ke-2 dan ke-4 jam 7 malam. Demikian news minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, hari ini sebetulnya ada kelas katekisasi. Bagi yang sudah siap untuk ikut, nanti bisa menghubungi saya. Setelah kebaktian ini kita ada kelas katekisasi yang pertama dan akan berlanjut seterusnya. Dan diumumkan bahwa nanti pada Jumat Agung ada baptisan untuk anak-anak sekolah minggu dan untuk umum. Ya, ada beberapa anak sekolah minggu sudah siap, sedang diadakan katekisasi di ruang sekolah minggu selama sudah 3 kali pertemuan. Ya, kita berdoa untuk Jumat Agung nanti ada jiwa-jiwa yang bisa kita tuai untuk Tuhan. Ada lagi tanggal pengumuman, Mas Surfa? Tidak ada ya. Kalau Jumat Agung kebaktian jamnya akan maju ya, jam 7 ya, jam 7 supaya diperhatikan. Ingat terus jam 7 ya. Jam 7 kita akan kebaktian Jumat Agung. Jadi kalau ada datang jam 9 ya bangunan ada kosong, Anda kebaktian sendiri di sini ya. Baik, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa.
Bapak, kami mengucap syukur, terima kasih untuk persembahan yang boleh dikumpulkan untuk pekerjaan dan pelebaran kerajaan surga. Tuhan, kami bersyukur juga untuk hamba-Mu Pastor Fendi yang sudah menyampaikan firman Tuhan dengan begitu jelas dan mengajar kita untuk lebih dalam lagi mengikut Tuhan. Menjadi murid-Mu adalah sesuatu yang harus kita dalami, bukan sebagai murid Tuhan yang enak-enak, tetapi murid Tuhan yang siap menghadapi segala keadaan apapun. Kadang kita tidak suka dengan salib itu. Kadang-kadang kita bukan yang melakukan kesalahan itu, tetapi harus memikul salib. Itulah yang namanya memikul salib dan mengikut Tuhan. Mari sidang jemaat kasih Tuhan, angkat tangan kita mohon doa, mohon berkat Tuhan turun atas kehidupan setiap kita. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menyertai kami dari waktu ke waktu dan juga sampai hari ini Tuhan. Engkau masih terus menguatkan kita walau kita berjalan di dalam berbagai macam keadaan, situasi yang tidak menyenangkan, tapi Tuhan ada di sana. Ketika badai besar, angin ombak besar, Engkau juga ada di sana untuk menolong kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu dan kebaikan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya. Kasih karunia demi kasih karunia terus dilimpahkan dalam kehidupan orang-orang yang Kau sayangi, Kau kasihi. Kita adalah biji mata-Mu Tuhan yang Kau pelihara, Kau jagai daripada kehancuran. Tetapi di dalam badai itu Engkau menolong kita, mengangkat tangan kita, membantu kita untuk naik kepada next level. Terima kasih, kasih karunia dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa, Tuhan menyertai kita semua. Haleluya. Amin. Selalu menjadi berkat di mata pun bagi kami. Amin. Amin.